Baik, materi yang pertama yaitu tentang stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran terhadap uang. Dalam ekonomi Islam, hanya memperbolehkan uang dalam fungsinya yaitu untuk motif bertransaksi dan berjaga-jaga, karena perbuatan yang mengarah kepada motif spekulasi dilarang dalam Islam. Maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Stabilitas dalam nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi Islam karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia. Al-Quran dengan tegas menekankan kejujuran dan keadilan dalam semua ukuran nilai. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 85, dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini tidak saja wajib bagi individu, melainkan juga bagi masyarakat dan negara, dan tidak terbatas kepada takaran ataupun timbangan konvensional. Selanjutnya ada stabilitas nilai uang internasional. Nah, stabilitas nilai uang internasional adalah kurs mata uang atau nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, seperti transaksi untuk perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Nah, nilai tukar uang ini ditentukan oleh pemerintah dari kombinasi kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah pada negara. Nah, dari data yang didapat bahwa 1 dolar Amerika saat ini sudah setara dengan 16.400-an. Nah, ini mengindikasikan bahwa nilai mata uang Amerika Serikat itu sangat tinggi dan mata uang Indonesia melemah akibat banyaknya faktor. Selanjutnya yaitu faktor-faktor atau masalah yang dimiliki dalam stabilitas nilai uang, yaitu yang pertama ada indeksisasi. Nah, melihat iklim inflasioner yang menggejala di dunia saat ini, telah dilontarkan saran-saran bahwa tuntutan keadilan sosial ekonomi Islam dapat dipenuhi dengan melakukan indeksisasi atau koreksi moneter bagi semua pendapatan dan aset-aset moneter termasuk Qardul Hasan. Alternatif kebijakan terbaik yang seirama dengan norma keadilan sosial ekonomi seperti yang ditekankan oleh syariah adalah stabilitas harga dan bukan indeksisasi. Setiap upaya harus dilakukan oleh negara Islam untuk mencapai tujuan ini jika memang bertekad memenuhi kewajibannya. Menurut ajaran-ajaran Islam, tidak ada dukungan apapun dari syariah untuk penerapan indeksisasi aset-aset finansial. Yang kedua yaitu pengangguran dan hubungan berbanding terbalik. Pengangguran tidak saja bertentangan dengan martabat kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi, melainkan juga menghalangi realisasi distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Suatu konsep dari perekonomian kapitalis yang biasa dibahas secara umum adalah hubungan berbanding terbalik antara pengangguran dan inflasi. Dalam konteks nilai-nilai Islam, konsep hubungan berbanding terbalik ini dipertanyakan. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Islam secara keseluruhan, negara Islam harus mengadopsi semua tindakan yang tersedia untuk meminimalkan fluktuasi ekonomi dan menstabilkan nilai mata uang. Yang ketiga yaitu mobilisasi tabungan. Sasaran mobilisasi tabungan memang perlu karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan, simpanan, dan menuntut sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran sosioekonomi Islam. Nah, walaupun demikian, tidak semua penabung atau penyimpan mempergunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif. Karena itu, ajaran Islam menganjurkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang terorganisasi untuk memobilisasi simpanan yang menganggur dan menyalurkannya secara efektif ke dalam usaha-usaha yang produktif. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang lain. Pengembangan pasar uang primer dan sekunder sangat penting bagi mobilisasi sumber-sumber daya finansial secara efisien. Hadirnya pasar-pasar primer diperlukan untuk menyediakan sumber-sumber daya keuangan bagi mereka yang mempergunakannya secara produktif. Sedangkan kehadiran pasar sekunder diperlukan untuk membantu para penabung dan investor mencairkan investasi mereka. Kehadiran suatu pasar sekunder yang efisien dalam suatu perekonomian Islam yang berbasis kepada penyertaan modal sangat penting, karena ketiadaannya akan mendorong para penabung menyimpan dana mereka untuk motif berjaga-jaga, sehingga meningkatkan penimbunan dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi dengan menghambat tabungan melakukan peran alamiahnya, yang seharusnya uang dalam Islam itu bersifat flow atau uang haruslah mengalir. Baik, selanjutnya yaitu ada teori inflasi dalam Islam. Inflasi adalah gejala yang memperlihatkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut tidak terjadi sesaat, karena apabila hanya sementara, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.
Misalnya nih, kenaikan harga barang menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Ketika lebaran usai atau hari libur usai, harga akan normal kembali. Kenaikan harga tersebut tidak dapat disebut inflasi karena hanya terjadi sementara. Inflasi itu terjadi ketika harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat karena mata uangnya stabil dengan digunakan mata uang dinar dan dirham pada zaman waktu itu. Selanjutnya, menurut ulama besar yaitu Al-Makhrizi menggolongkan inflasi itu ada dua golongan. Yang pertama itu natural inflation, yang kedua human error inflation. Yang pertama, natural inflation adalah inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibnu Al-Makhrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Nah, kalau yang kedua itu adalah human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Sebagaimana firman Allah yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Instrumen moneter Islam. Menurut Umar Capra, instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariat Islam harus mencakup 1. Target pertumbuhan, jumlah uang beredar, dan basis moneter. Hal tersebut harus dikendalikan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi tanpa menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Kedua, saham publik terhadap deposito unjuk. Dalam jumlah tertentu, demand deposito bank komersial maksimum 25%. Nah, 25% itu harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat. Ketiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial itu wajib menahan 10-20% dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Keempat, pembatas kredit. Menetapkan adanya batasan pada kredit bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Kredit harus dialokasikan dengan tujuan supaya membantu merealisasikan kemasyarakatan sosial secara umum. Yang terakhir, teknik yang lain. Senjata kualitatif dan kuantitatif yang tadi sudah disebutkan itu dapat dilengkapi dengan senjata-senjata lain, yaitu rayuan moral yang akan menempati kedudukan penting dalam perbankan sentral Islam. Sejarah perkembangan sistem moneter Islam. Yang pertama ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, pada saat itu, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695 Masehi atau 77 Hijriah. Lalu, akhirnya dinar dan dirham itu runtuh. Nah, runtuhnya itu pada masa Khalifah Islam Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Setelah runtuhnya zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masuklah ke zaman standar emas klasik. Mata uang di sini yang digunakan adalah koin dan emas batangan. Lalu, sistem standar klasik ini berakhir setelah pecahnya Perang Dunia Pertama. Nah, setelah itu, pemerintah berbagai negara meninggalkan standar emas ini dan pemerintah berbagai negara mulai mencetak uang untuk menutupi sebagian biaya perang.